Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil nunggu teman-temannya ya. Kita nantikan teman-teman. Oke. Sepertinya tidak nambah. Oke. Ya, mulai sepertinya ada kebiasaan ini ya, kurang baik ya. Online jadi pada terlambat atau malah karena sampai saat ini belum saya ubah absennya, maka kalian menganggap datang semua ya. Ya, nanti saya rekap. Nanti kalian baru tahu siapa yang nggak datang gitu ya, siapa yang absen. Oke.
Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi dari pengendalian mesin listrik. Kalian sudah lihat ya sharing screen saya? Sudah, Pak. Oke, bisa kelihatan ya. Sudah, Pak. Minggu ini kita akan belajar motor yang lain, yaitu AC motor, khususnya induction motor. Rencananya di RPS cuma satu pertemuan ya, ini hanya sebagai pengantar saja, dan kita coba cek apakah selesai di satu pertemuan. Kalau misalnya tidak, ya minggu depan kita lanjutkan, khususnya untuk pengendaliannya ya, simulasinya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang teoritisnya dulu. Kalau kemarin kita belajar tentang DC motor, di mana motor DC itu secara teoritis dia lebih mudah untuk dikendalikan. Kenapa? Karena sinyalnya itu sinyal DC semuanya ya. Masukannya DC, keluarannya juga DC, sehingga lebih mudah. Controller itu kan untuk mengatur suatu variabel yang tetap, yang DC itu kan konstan, konstan, itu lebih mudah daripada variabel yang berubah-ubah, seperti sinyal sinusoid. Nah, di sini kita nanti akan sedikit detail tentang pemodelan induction motor, khususnya di area konseptual understanding-nya. Ya, saya yakin kalian sebenarnya di mesin listrik juga sudah, tapi saya belum ngecek lagi apakah kalian itu sudah mulai paham tentang yang namanya medan putar, ya konsep medan putar, bagaimana membangkitkannya, lalu efeknya terhadap medan putar yang lain, lalu resultannya, vektornya. Nah itu akan kita pelajari di materi sekarang, ya, khususnya induction motor. Ya, baik. Ada 3 hal yang akan kita pelajari di minggu ini. Ya, pertama adalah taksonomi dari AC machines, lalu induction motor, khususnya yang 3 fase, lalu modelingnya. Nah, ini adalah taksonomi dari AC machines. Oke, saya ubah dulu. Nah, AC machines itu ada 2. Ya, tentunya yang satu adalah motor, lalu selanjutnya adalah generator. Kalau motor itu mengubah dari energi listrik ke mekanik, dan generator dari mekanik ke listrik. Untuk generator itu ada 2 jenisnya. Saya tidak akan terlalu dalam di generator karena mata kuliah ini fokusnya ada di motor, ya, yaitu induction, generator asinkron atau generator induksi, dan yang kedua adalah generator sinkron, ya, atau biasa kita sebut dengan alternator. Untuk motornya itu ada 2 jenis, asinkron dan sinkron sama. Ya, untuk asinkron kita biasanya menyebut ini dengan motor induksi. Kenapa dia disebut asinkron? Karena flux medan putar pada stator itu tidak sama sudutnya dengan flux medan putar pada rotor. Nah, sedangkan sinkron ya tentunya berlawanan ya dengan yang asinkron. Kalau sinkron ya berarti medan putar pada medan putar pada stator itu satu aksis ya, sejajar dengan medan putar pada rotor. Ya, maka disebut sinkron. Oke. Kalau pada mesin listrik mungkin penjelasan sinkron dan asinkron ini lebih mudahnya mungkin slip ya, kalian mendengar istilah tentang kecepatan slip. Nah, itu hanya ada pada induction motor, ya, asinkron, motor asinkron. Slip itu adalah selisih sudut pada medan putar stator terhadap rotor. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sih vektor dari keasinkronan ini, ya, slipnya itu di mana.
Oke, untuk jenisnya sendiri, motor induksi itu ada dua, dibagi dua, single phase dan polyphase. Untuk single phase, biasanya rotornya itu bisa pakai kapasitor atau shaded pole. Ya. Lalu yang polyphase ya bisa wound rotor atau bentuknya lilitan, atau dia bentuknya squirrel cage atau biasa kita sebut plat-plat gitu ya, seperti plat, maka disebut dengan squirrel cage, kandang tupai, ya, sangkar tupai. Kenapa ya? Karena bentuknya mirip sangkar tupai. Walaupun saya juga belum pernah melihat ya sangkar tupai itu kayak gimana. Apakah betul seperti itu gitu pada kenyataannya ya? Lalu yang sinkron itu ada beberapa, hysteresis, motor hysteresis, step, reluctance, trapezoidal atau BLDC, dan sine wave atau PMSM. Yang paling terkenal untuk AC motor, baik itu asinkron ataupun sinkron, itu adalah motor induksi, untuk yang asinkron ya, motor induksi tipe squirrel cage, lalu untuk yang sinkron, itu yang paling terkenal adalah sine wave, ya, PMSM. Ini untuk industri besar biasanya. Tapi sekarang juga sudah mulai banyak yang menggunakan BLDC. Kenapa? Dia lebih murah. Ya, trapezoidal BLDC itu lebih murah daripada PMSM. Tapi kemampuannya juga sama. Nah, permasalahannya kenapa sih kok dia lebih terkenal PMSM? Karena kalau dibandingkan dari metode kontrolnya, BLDC ini agak lebih sedikit sulit. Ya, karena trapezoid itu, gitu, kita harus memodif sinyalnya, ya, memodif sinyal kontrolnya supaya berbentuk trapezoid. Oke. Dan next, kok nggak bergerak? Oke. Nah, ini adalah konstruksinya, di mana kalau motor induksi kita pecah, ya, kita fokus di motor induksinya nih, tipe squirrel cage, maka akan ada komponen-komponen ini. Ya, ada covernya, ada cooling fan-nya, ini untuk mendinginkan stator dan rotornya. Lalu ada nameplate itu pasti ada. Ya, lalu wiring box ini yang nanti kalian akan mensimulasikan bagaimana cara menghubung bintang dan menghubung delta dari motor induksi ya. Lalu ada stator coil. Ini adalah bagian yang statis. Lalu ada rotor, bagian yang dinamis. Jadi satu dengan rotor ini ada bearing. Kenapa ya? Supaya dia bisa berputar dan tidak menimbulkan banyak gesekan. Kalau misalnya tanpa bearing dan ball bearing ini, ya tentu gesekannya besar sekali ya. Karena dia di sini ada penahan dari si rotornya, stalled rotornya di sini, casingnya. Oke. And then next, nah ini adalah instalasi kelistrikannya. Ya, instalasi kelistrikannya. Di mana induksi motor itu yang 3 fasa, yaitu secara struktur itu coilnya itu juga beda 120 derajat. Kalau misalkan kita menganggap bahwa phase 1 atau phase A di sini itu adalah referensinya, A, misalkan A itu adalah bagian inputnya gitu ya, kalau lilitan itu kan ada masuk terus keluar gitu ya. Itu bedanya antara A dan B itu dia betul-betul 120 derajat. Bedanya dengan yang mana? Ini dan yang ini? Bukan ya. A ini dengan B yang ini. Oke? Bukan dengan yang ini. Ini input, output. Input, output. Ya. Input, output. Oke, jadi ini adalah masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Oke, 3 fasa, ya, pair, ya, kan harus berpasangan kan. Nah, lalu untuk rotornya bentuk dari squirrel cage itu ya seperti ini, dia plat apa namanya besi gitu ya, slot yang berbentuk slot itu di pasang dengan sudut tertentu. Ya, kalau kalian mau detail, nanti kalian bisa belajar di teknik mesin bagaimana
teknik mendesain mesin listrik, ya itu ada di teknik mesin, silakan bisa belajar di sana. Lalu apa efek dari sudut-sudut ini? Ya, beberapa dari teman kalian sudah ada yang belajar sih, ya dengan metode FEM, dengan metode yang lain-lain. Oke. Nah ini adalah rotornya. Terus cara menginduksinya gimana? Nah makanya si slot ini bukan logam sembarangan ya, tapi dia adalah logam khusus gitu ya, bahan khusus yang bisa terinduksi, yang bisa menghantarkan listrik di sini ya. Tidak, bentuknya tidak harus coil, tapi slot juga bisa. Oke. Okay? And then, nah ini adalah representasi dari bentuk medan pada motor induksi ya, dan generator. Yang sebelah kiri itu motor, yang sebelah kanan itu generator. Nah, daripada muter-muter gini kalian pusing, saya keluarkan dulu slide-nya ya, supaya tetap dulu deh, kalian tidak bingung. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Nah, ini pada motor mode. Oke, pada motor mode. Yang hijau di luar ini, hijau titik ya, itu adalah rotor. Kita anggap dia rotor. Kenapa? Karena coba kita lihat videonya lagi ya, GIF-nya tuh. Ya, yang berputar dengan stabil. Kita lihat berputar dengan stabil itu adalah yang hijau ini di luar ya, sisi luar. Oke, di mana dot menandakan B-nya keluar. Sorry, arus. Ini arus ya. Kan rotor apa namanya? Stator. Oh, stator lagi. Sebentar. Saya harus menstrukturkan dulu. Rotor itu juga kan ada bentuk lilitan. Ya, walaupun tadi squirrel cage, kita anggap dia juga ada arus yang masuk dan ada arus yang keluar. Oke, sehingga dari arus yang mengalir pada coil itu akan memunculkan medan magnet B. Ya, medan magnet B. Nah, sehingga kalau kita menggunakan apa namanya? Hukum tangan kanan, ya, hukum tangan kanan di mana si dot itu keluar gitu kan ya, arusnya keluar, lalu yang X itu masuk. Nah, berarti benar kan ya? B-nya itu, BM-nya kan ke bawah ya. Kan gini ya. Oke. Masuk, B-nya berarti ke bawah. Itu adalah B magnetizing. Ya, magnetizing. Karena adanya medan putar pada rotor. Oke, ini yang memutar rotornya nanti. Terus dengan apa namanya, sudut yang tidak berubah-ubah. Ya. Lalu yang warna pink. Nih, kita lihat pink. Nah, pink. Nih yang di tengah ini ya. Pink, dia kan berputar tuh. Dia pindah-pindah nih, kuat medannya ya. Kuat medannya juga berubah-ubah. Dari ada yang dari kuat ke rendah, baru ada yang dari rendah ke kuat. Ya, maksudnya kuat rendah itu kalian lihat deh, warnanya itu kan mengembang kecil gitu ya, kembang kecil ya. Kelihatan kan ya di monitor kalian? Nah, itu adalah resultan medan. Ya, resultan medan. Oke, dari rotor. Ini apa namanya, semuanya ini dilihat dari rotornya dulu ya, semuanya dilihat dari rotor. Oke. Lalu kalian bisa lihat juga itu resultan IR-nya itu yang pink gitu. IR itu adalah resultan arus pada rotor ya. Dia 90 derajat terus ya pada titik yang paling rendah tuh. Kalian lihat. Oke. Selalu pada titik yang besar medannya rendah. Oke, 90 derajat. Karena itu hukumnya ya kan ya, dari hukum Faraday itu. Terus gitu. Gaya magnet. Oke. Nah, lalu apa IR yang biru itu? Kalau kalian belajar tentang hukum Faraday, jika
jika ada tegangan yang menginduksi dengan besar medannya itu menguat, ya kan, maka akan ada medan induksi yang arahnya berlawanan, ya kan, yang nilainya sama dengan medan yang menginduksi, ya. Maka inilah yang terjadi pada motor. Oke, saat ada IR, ya, arus induksi yang arahnya, saya keluarkan, yang arahnya ke kiri, ya, ini adalah arus induksi, maka akan muncul arus yang menginduksi yang arahnya juga berlawanan, ya, dari IR, besarnya sama. Oke, besarnya sama. Nah, ini IR yang besar, ini adalah yang dari stator. Oke, ini yang dari stator, karena dia medan yang menginduksinya, kan? Medan yang menginduksi. Ini IR adalah medan yang terinduksi, arus yang terinduksi. Maka IS yang warna merah itu adalah resultan arus atau medan putar pada stator. Nah, sehingga kalau misalnya kita pahami mana sih slipnya, ya, arus, tapi ini bukan fluxnya, ya, ini arusnya, itu ada di antara yang merah dan yang pink, ya, yang merah dan yang pink, antara stator dan rotor. Ini rotor sebenarnya. Nah, lalu kita lihat juga antara IR yang biru, ya, ini adalah yang efek dari IR ini, ya, dia mendahului daripada IS. Oke, tapi kalau kalian melihat yang biru ini, maka kalian bingung. Kan seharusnya yang menginduksi leading daripada yang terinduksi, kan? Maka kalian lihatnya tetap yang merah dan yang pink, ya. Itu adalah slipnya, ya, dilihat dari arus. Oke, itu bagaimana medan putar dimunculkan pada motor induksi. Oke, sampai sini dulu. Silakan, kalau ada pertanyaan, ini pasti membingungkan karena butuh pemahaman ruang 3 dimensi yang kuat. Silakan. Pak, maksudnya arus masuk itu mendekati kita apa menjauhi kita, ya, Pak? Masuk menjauhi. Yang X, kan? Iya, Pak. Maksudnya ya yang Bapak bilang tadi masuk itu menjauhi kita, ya. Berarti memasuki bidang menjauhi pembaca. Iya, betul. Ya, oke. Makasih, Pak. Ya, ini masih menggunakan prinsip fisika dasar kok, ya. Hukum-hukumnya tidak berubah. X itu menjauhi, dot itu mendekat. Gitu kan. Kalau misalnya kita lihat kan berarti yang X itu kan ke sana, gitu, ke arah monitor kalian, menjauhi monitor, masuk ke monitor. Terus yang dot itu kan keluar dari monitor. Benar kan, ya, BM-nya kan ke bawah. Untuk yang hijau, ya, magnetizing ininya, fluxnya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, nah ini rumus-rumus yang sering kalian gunakan di mesin listrik dan DKE, ya. Untuk synchronous speed itu adalah 120 F per P. F-nya adalah frekuensi dalam Hertz, P-nya adalah pole, ya, jumlah total pole, bukan pole pairs, ya. Kalau pole pairs itu ya sepasang. Ya, kalau misalnya pole itu totalnya. Makanya dia 120. Kalau kalian mau pole pairs, ya atasnya jadi 60, ya. 60 F per P. Artinya P bawahnya itu adalah pole pairs. Ya, ada utara, ada selatan. Utara, selatan. Lalu slip speed. Ya, slip speed ini adalah sinkron, kecepatan sinkron dikurangi dengan kecepatan mekanikal. Nah, kecepatan sinkron ini adalah, ini pasti kalian
banyak yang lupa. Motor induksi itu motor asinkron. Ya. Lalu apa maksudnya dengan synchronous speed, kecepatan sinkron? Itu adalah kecepatan medan putarnya dari putaran si BM ini ya, flux stator. Itu adalah synchronous speed-nya. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan kecepatan motor induksi? Kecepatan motor induksi itu adalah yang Nm, ya, kecepatan mekanikalnya yang kalian ukur. Ya, itu kecepatan mekanikal. Kecepatan mekanikal pada motor sinkron, motor induksi itu lebih lambat daripada kecepatan sinkronnya. Ya. Kecepatan sinkron itu biasanya kita sebut dengan electrical speed. Ya. Karena dia berhubungan dengan flux listrik. Kalau mechanical speed itu berhubungan dengan shaft-nya, mekaniknya. Oke. Tuh. Sampai sini jelas sudah diterangkan kan di mesin listrik? Yang dimaksud dengan kecepatan sinkron dan kecepatan mekanikalnya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Gitu. Oke. Nah, lalu ini adalah persentase slip ya, yang ketiga ini. Slip itu adalah konstanta slipnya berapa. Yang dihitung dari perbandingan antara kecepatan slip dibagi dengan kecepatan sinkron. Oke. Lalu untuk kerja generatornya sendiri, ya itu adalah lawannya dari motor. Ya. Kalau yang di sini yang dibangkitkan itu adalah induksi pada rotornya. Kalau di sini yang dibangkitkan itu adalah induksi pada statornya. Kalau di motor, medan stator mendahului medan rotor. Kalau pada generator, medan rotor mendahului medan stator. Oke? Gitu. Oke. Next. Ini saya lewat aja bagaimana cara menunjukkannya. Nah, yang ini. Oke. Sebentar. Oke. Nah, ini bagaimana caranya memunculkan medan pada salah satu fasa dari motor induksi. Saya ambil fasa pertama. Misalkan fasa A, gitu. Fasa A itu kan lilitannya misalkan di atas dan di bawah ini ya. Karena dia bolak-balik, ini kan arusnya bolak-balik, tegangan bolak-balik, maka terkadang medan itu yang masuk bergantian juga ya. Yang masuk bisa yang di atas, nih saat dia di bawah nih, maka dia masuk. Lalu saat dia positif, arusnya periode positif, yang atas jadi keluar. Maka resultan B-nya berubah-ubah. Ke kanan, ke kiri, ya, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, terus berulang-ulang. Ya, ini baru satu fasa saja. Ya, ini baru satu fasa. Lalu bagaimana dengan yang 3 fasa? Ya, kalau 3 fasa ada 3. Nah, seperti ini. Ya, fasa A itu jadi reference, fasa B beda 120 derajat dengan fasa A, fasa C beda 120 derajat dengan fasa B. Nah, kita lihat yang A itu bergerak di sumbu X, ya, X positif, lalu Y-nya 0 nih. Lalu ini jadi X negatif, karena dia acuan. Lalu phase B, karena dia miring 120, ya B-nya juga munculnya 120 ya. Tuh. Oke. Nah, tegak lurus terhadap arusnya. Oke. Sini, lalu ke sana. Ya. Yang C juga demikian. Oke, ke atas. Nah, kalau kita representasikan pada suatu bidang sinyal kartesian, maka kan seperti ini nih. Ini sinyal AC-nya ya, arus. Oke, yang merah adalah A, yang hijau adalah B,
yang biru adalah C. Oke, nah seperti ini. Maka kalau direpresentasikan pada bidang space vektor, maka akan jadi seperti ini nih. Kita gabungkan vektornya. Vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Maka merah ditambah hijau ditambah biru. Ya kan? Sehingga jumlahnya adalah yang pink. Oke, kalian bisa lihat. Nah, mana sih yang dimaksud dengan medan putar? Medan putar itu yang pink. Kalian lihat itu, dia berputar. Oke, itu adalah resultannya. Resultan medan pada stator karena 3 fasa. Terus berputar gitu. Oke, dan inilah yang nantinya akan menginduksi rotor. Sehingga nih, pada yang kiri nih, yang pink ini, nah, tadilah itu tuh BM, ya, muter terus tuh. Oke, kalau kalian bandingkan dengan yang ini, nah, lihat, BM, oke, muter terus. Oke, dia tetap. Ya, itu adalah resultannya. Oke, nah, ya, nah, ini rumit. Oke, silakan kalau misalnya ada yang bertanya. Ini butuh pemahaman vektor yang dalam. Silakan. Walaupun ini sudah diterangkan oleh Bu Nita. Maaf Pak, Ya, mungkin saya agak sedikit bingung Pak, kalau yang dulu di mesin listrik itu medannya itu ke samping, Pak. Maksudnya keluar masuk ke samping. Kalau ini kan searah dengan rotor, Pak ya. Ada yang maksudnya kalau bidangnya ke arah kita, ada yang masuk bidang dan keluar bidang, gitu, Pak. Kalau Hah? yang dulu di mesin listrik itu Hah? medannya itu nyamping dia, Pak. Tapi dia berputar tapi ke arah samping, utara selatannya nyamping. Ini juga nyamping. Yang kamu maksud keluar sama masuk itu apa? Medan? Iya, medannya, Pak. Ini yang berputar ini kan medannya, Pak. Medan, iya, betul. Yang keluar bidang sama masuk bidang itu arus atau medannya? Arus. Tadi arus. Oh, ini arus, Pak ya? Iya, arus. Yang X sama dot. Oh iya, Pak. Iya, arus. Baik, Pak. Nah, Ini sih, Pak. iya. Arus itu di sini. Ini kalian lihat grafik yang 3 fasa ini, itu I ya. Nah, arus. Kalau yang panahnya itu resultan B-nya. Medannya. Oh, berarti udah dijelasin tadi sama Bu Nita kan? Sudah, Pak. Iya. Oke. Berarti clear lah. Gitu ya. Jadi ini cara memunculkan medan putar pada stator. Ya, 3 fasa. Nah, 3 fasa sih enak. Karena kalau fasanya berbeda kan pasti muncul resultannya kayak gini ya. Otomatis. Tapi kalau satu fasa bisa kalian bayangkan kan, ya, satu fasa tuh cuma kayak gini aja. Dia nggak berputar, tapi ada motor induksi satu fasa. Lalu bagaimanakah caranya dia supaya dia bisa berputar? Nah, saya pengen tanya dulu nih, kalau satu fasa kayak gimana ya? Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Bapak, saya boleh izin jawab, Pak? Boleh siapa aja, Jadi kalau untuk yang satu fasa itu sebenarnya digunakan kapasitor, Pak. Nah, ya. dari kapasitor itu akan terbentuk istilahnya kayak kayak fasa imajiner. Jadinya terdapat 2 fasa jadinya nanti. Jadi ada yang lagging, ada yang tertinggal karena penggunaan kapasitor. Nah, penggunaan kapasitornya dipasang di mana? Dia dipasang secara seri pada kumparan medan, Pak. Stator berarti. Jadi, kenapa? Pada stator. Iya, pada stator, Pak. Oke. Nah, dari situ nanti akan terbentuk dua fasa, karena yang satu akibat
Yang satu fasa utama dari sumber listriknya, dan fasa yang kedua itu akibat kapasitor tadi yang lagging atau lupa sih Pak, lagging atau leading Pak. Itu jadinya ada dua, jadi seolah-olah ada dua fasa yang saling jadi kelihatan berputar nantinya Pak, medan yang di statornya itu Pak. Oke. Ya, secara garis besar seperti itu ya, salah satunya dengan memasang kapasitor secara seri pada stator. Oke. Nah, kenapa dia dipasang kapasitor terus langsung tiba-tiba bisa jalan? Kalau kalian berpikir seperti ini sederhananya. Kalau kita anggap coil itu adalah R, bukan L, ya, R, resistor, ya. Dia punya R kan, tanpa L. Maka dia tidak akan ada perbedaan fasa antara tegangan dan arus. Ya, tidak akan ada perbedaan fasa antara tegangan dan arus. Ya, jadinya seperti ini saja nih yang hijau, gitu ya. Terus gitu, arus. Sorry, ini kan B-nya ya. Maksudnya tegangan induksi dan arus induksinya itu tidak ada perbedaan. Oke. Tapi saat dia diberikan satu kapasitor, maka dia akan menyebabkan arusnya leading daripada tegangannya kan. Ya, I sama dengan C dV per dt. Ya kan? Kalau L kan V sama dengan L dI dt. Ya, itu kan saya selalu bilang ke kalian kalau misalnya kalian bingung tentang leading dan lagging, apain aja dari rumusnya. Ya, bahwa kalau C itu adalah I C dV dt, maka I-nya yang duluan gitu disebutnya. Nah, saat I-nya duluan, maka V-nya kan tertinggal. Ya kan? Nah, maka akan muncul V induksinya pada rotor, pada stator juga, itu akan tertinggal nih daripada arusnya. Ya. Nah, saat dia tertinggal, maka dia akan muncul tadi yang kata Ali bilang, yang pertama dia normal tanpa kapasitor. Lalu pada satu titik ada yang terkena efek kapasitor, maka akan muncul dua fasa induksi, ya, tegangan induksi. Maka dari dua itu akan muncul resultan. Nah, resultannya apa? Seperti berputar walaupun tidak 360. Ya, walaupun tidak 360. Karena kalau kita lihat nih pada yang ini, resultannya kan stabil nih ya. Lihat. Ya, resultannya kan stabil. Nih. Tapi kalau pada yang satu fasa menggunakan kapasitor, dia resultannya naik turun. Ya, karena dia dua fasa. Oke, nah, kalian bisa lihat kalau dua fasa kan naik turun tuh. Ya. Kalian bayangkan, oke, tiga ruangnya ya, tiga dimensinya, oke, vektornya. Jadi seperti itu. Dan kalau kalian praktikum dulu, kalian juga pernah dengar kan bahwa motor induksi itu ada seperti saklarnya, ya kan? Saat kecepatan tertentu dia bunyi. Dan kalian waktu kemarin udah jawab tuh, ya. Ada bunyinya. Kenapa? Ya supaya dia tidak terus-terusan menggunakan kapasitor. Jadi ada switch-nya. Supaya R-nya juga tetap normal lagi. Ya, resultannya juga normal lagi. Oke, sehingga dia tetap berputar. Itu satu fasa perbedaannya. Nah, tiga fasa ternyata lebih mudah untuk dipahami cara membuat medan putarnya ya, daripada yang satu fasa, butuh tambahan, butuh alat tambahan. Tapi karena tiga fasa ini pengontrolannya lebih sulit ya, daripada yang satu fasa. Oke, nah, saya lanjutkan. Nah, ini totalnya ini ya. Nah, ini adalah arus total nih. Kalau kita lihat secara keseluruhan, ini ada fasa A yang merah, lalu mana hijau tuh yang di tengah tuh, ya fasa B, lalu yang biru kan fasa C itu, yang di paling dalam, kulit dalam. Lalu kulit yang paling luar itu adalah medan putarnya, ya, yang akan menginduksi rotor. Putar terus seperti ini. Oke, ini adalah bagaimana konsep dari induction motor. Oke. Nah,
Sekarang karakteristiknya. Masih sama karakteristiknya seperti motor-motor yang lain, ada zona torsi konstan, ya, dan ada zona daya konstan, ya, konstan power region dan konstan torque region. Di mana konstan torque region itu batasnya adalah speed ratingnya. Ya, kalau misalnya motor ratingnya 1000 rpm, ya sampai 1000 rpm itu si motor akan bisa mengeluarkan torsi konstan. Tapi kalau misalnya dia sudah lebih daripada kecepatan ratingnya, maka hukum kekalahan energi akan berlaku. Torsinya turun, kecepatannya bisa terus naik. Ya, kecepatannya bisa terus naik. Nah, yang bagian konstan torque region itu biasanya dilakukan pembelajaran pada S1 sarjana. Tapi kalau kalian mau melakukan penelitian di area konstan power region, ini perlu pemahaman yang agak lebih karena pengontrolannya sudah mulai bagaimana cara melemahkan flux induksinya, ya, flux weakening namanya, flux weakening control. Ini bagaimana caranya melemahkan si B yang ini, resultannya. Ya, supaya kecepatannya bisa makin tinggi. Ya. Karena kalau misalnya B-nya turun, maka arusnya kan turun. Artinya apa? Torsinya kan turun. Saat torsinya turun, nah baru kecepatannya nanti bisa tinggi. Oke? Oke, sampai situ dulu. Sekarang kita mau masuk ke tahap pre-modeling. Nah, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Modeling dari induction motor butuh matematika teknik yang tinggi, ya. Konsep pemahaman ruang juga yang lumayan besar. 3 dimensi aksisnya. Silakan, saya tunggu. Saya hari ini belajar bareng sama 2020. Kemarin saya ditemenin sama si Helmi. Pas hari Jumat ya, Helmi ya. Jadi pendamping saya, dibantuin sama Helmi. Terus kayaknya ada juga siapa, Rosita itu atau siapa gitu kemarin itu angkatan 2018. Ketemu sama 2020. 2020 jumlahnya 60 mahasiswa. Hampir sama kan ya kayak kalian. Waktu dulu kan kalian itu masuk itu berapa sih? 53 ya? 53 ya, beda-beda dikit lah. Sekarang 60 mahasiswa. Masuk ke teknik elektro rata-rata sama. Cita-citanya ya sama. Ada yang pengen mengembangkan teknologi yang berhubungan dengan teknik elektronika. Ya, namanya juga teknik elektro ya. Tapi belum bisa spesifik. Lalu ada yang ingin mendapatkan IP 4. Alhamdulillah, amin gitu ya. Ada yang masih sama pengen dapat IP sempurna. Lalu ada yang ingin kerja di Pertamina, makanya mungkin itu lebih ke alasannya masuk Universitas Pertamina. Dia tulis di situ. Nah, ya macam-macam, menyenangkan ketemu sama mereka tuh, fresh. Sama kayak kalau ketemu mahasiswa baru, waktu kalian masih baru 2016 sampai 2020 tuh senang ngeliatin wajah-wajah baru, penerus-penerus bangsa. Dan uniknya itu angkatan 2020 nggak ketemu langsung sama saya, karena ketemunya itu tatap maya ya. Jadi agak kurang gitu, sedihnya di situ. Mereka agak sedikit kebingungan ya, sama kayak kalian kalau lagi belajar kayak gini kan bingung kan ya, nggak ada gerakan tangan langsung, lalu nggak ada interaksi, saya nggak bisa ngecek
kebingungan tuh kan biasanya muncul dari muka. Kalau bingung itu melongo gitu ya, delahop gitu. Gak ngerti gitu. Bapak Eki ngomong apa toh? Ya itulah gitu ya yang menjadi perhatian saya sampai sekarang, gimana caranya. Kalau misalnya dikatakan beban belajarnya meningkat, iya. Kenapa? Ya karena pemahamannya jadi makin sulit, artinya proses belajar di sisi mahasiswa itu akan semakin keras. Ya. Dan agak ragunya itu apa di sisi dosen. Kalau ngasih tugas yang agak menguras pemikiran, gimana ya gitu. Kayak ini kan pengemudian pengendalian mesin listrik itu seharusnya bisa demo, seharusnya bisa merancang sesuatu sampai akhirnya kalian benar-benar bisa mengendalikan motornya, gitu. Mendesain kontrolernya nanti. Tapi sekarang nggak bisa semuanya, gitu. Saya mau memaksakan juga nggak bisa kan ya. Dosen itu memaksakan nggak bisa. Ya khawatir betul di area situnya. Tapi ini yang mungkin tidak ada salahnya. Kita semua belajar dari 2020. Kita semua itu bukan hanya mahasiswa ya, tapi saya juga. Jadi tadi pagi itu saya belajar bareng sama mereka itu critical thinking. Saya kan dosen critical thinking. Apa sih perbedaannya waktu saya ngajar 2018 dan critical thinking waktu 2017? 2017 saya nggak ketemu kalian sih. Kalian kan diajarnya sama Bu Hani Megawati kan. Saya itu mengajar teknik geofisika dan satu lagi itu ilmu komputer. Angkatan 2017. Nah, waktu saya ngajar critical thinking tahun yang 2 tahun yang lalu itu ya biasa saja. Ya, maksudnya ya belajar gitu. No problem. Tapi saat ini tuh saya sangat kagum gitu. Mungkin mahasiswa-mahasiswanya juga sudah sadar ya bahwa banyak kekurangan yang mereka alami. Kalau mereka tidak berusaha lebih, maka ya pasti ketinggalan. Pasti ilmunya ya segitu-gitu aja gitu. Apalagi kalau di rumah belajar sendiri nggak tahu apa yang mau dipelajari. Akhirnya apa? Azan dulu ya. Azan dulu.
Oke, sudah. Nah, jadi yang menarik itu tadi pagi saya kuliah critical thinking bareng mereka. Lalu ya saya biasa menerangkan di awal itu kan RPS, lalu tujuan dari mata kuliah, apalagi mereka angkatan 2020 yang baru. Saya terangkan bagaimana maksud dari bobot penilaian, lalu bagaimana strategi kuliah, strategi mendapatkan nilai bagus dengan usaha yang efisien, artinya strategik, mengajarkan strategi kuliah. Nah ternyata dari awal sampai akhir perkuliahan itu, setiap saya tanya, adakah yang ingin bertanya, itu mereka menggunakan fasilitas ini ya, fasilitas di Zoom itu kan ada raise hand. Itu raise hand itu minimum ya, saat saya tanya adakah yang ingin bertanya, adakah yang ingin menyatakan sesuatu, minimum itu 5 anak langsung. Dalam waktu ya sekitar 5 detik itu saya tunggu ada yang ingin bertanya, 5 nanya. Jadi diskusinya aktif gitu. Enak. Saya jadi semangat ngajar angkatan 2020 dan itu saya mulai jam 8 selesai jam setengah 11. Padahal CT itu cuma 1 SKS ya. Mereka menikmati betul. Saya tanya sampai biasanya mahasiswa itu kalau kelebihan kan marah-marah ya. Habis itu nanti nulis di kuesioner, masuk tepat waktu tapi keluar nggak tepat waktu. Biasanya itu ada tuh kayak gitu, saya pernah dapet. Kalau masuknya tepat waktu, selesainya juga tepat waktu dong. Ya well oke, no problem. Tapi tadi saya tanya, kalian nggak apa-apa ini, nanti kalian marah-marah gitu, temennya marah-marah. Semuanya kompak menjawab. Ya nggak semuanya lah, pasti ada. Majority nggak apa-apa Pak, gitu. Seru Pak, banyak diskusi gitu. Ya mungkin karena mereka juga lagi proses adaptasi ya, jadi ingin mengetahui, menggali semua pengetahuan. Padahal CT kan cuma ngobrol aja ya. Saya sih kalau ngajar CT kayak gitu, banyak ngobrol ya kayak gini lah. Ya, sambil diselipin teorinya kayak gini, contohnya kayak gini, logikanya kayak gini. Tapi seru gitu. Nah, saya harapkan ya kita ini, maksudnya kita ya, saya, kalian, dan angkatan-angkatan lainnya, semoga semangat itu tuh ada, gitu, semangat untuk belajar dengan dedikasi yang maksimal. Bertanya apapun yang ingin kalian tanyakan, nggak usah khawatir, nggak usah malu. Tadi ada pertanyaan yang unik kayak gini, pas selesai kelas. Pak, tadi Bapak bilang kalau misalnya ada mahasiswa yang bertanya, pertanyaan apapun ditanyakan, karena komunikasi itu penting, dia bilang kan gitu. Lalu, ada Pak permasalahan, bahwa di kelas itu terkadang saat kita ingin bertanya, lingkungan tidak mendukung. Nah, saya bingung, lingkungan itu maksudnya kayak gimana lingkungan tidak mendukung? Iya Pak, saat saya mau bertanya, tapi orang-orang tuh kadang-kadang suka berpikir bahwa pertanyaan kayak gini aja dipikirin, gitu kan? Ada tuh yang kayak gitu. Atau ya ampun, ini udah mau selesai kuliahnya, dosennya udah mau beres-beres, ada yang nanya. Nah, itu kan ya karakter-karakter mahasiswa kan. Saya hanya bilang, ya kalau misalnya kamu punya pertanyaan, ya harus ditanyakan apapun itu. Gitu. Jangan pernah pedulikan pendapat orang lain, apalagi itu hanya pendapat. Nah, karena yang menentukan jadinya kamu atau tidak kan diri kamu sendiri, bukan orang lain. Ya, apalagi soal pertanyaan itu kan ingin mencari ilmu. Ya kan? Ingin tahu sesuatu, itu inti dari berpikir kritis. Gitu. Dan kalian juga kan diajarkan seperti itu ya. Bahwa berpikir kritis itu bukan tentang mengkritik, gitu, tapi proses berpikir yang terstruktur dan sistematis. Kalau misalnya ada yang tidak tahu, ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis. Ya, jadi kalau kalian ada pertanyaan, please let me know. Supaya saya tahu di manakah poin kalian lost.
Karena ini mungkin tidak semuanya butuh, oke, no problem. Tapi bagi yang butuh, silahkan tanyakan. Ya. Oke, ya itulah apa namanya salingannya ya. Supaya kita tetap semangat. Supaya kita mencontoh sesuatu hal yang baik walaupun itu dari adik kelas kita. Ya. Oke, next-nya adalah ini. Ya, pre-modeling. Nah, ini modeling dari motor induksi. Jadi di sini saya sederhanakan gambarnya. Gambarnya yang maksud saya sederhana itu apa sih? Ini ya. Dari gambar ini, oke, yang terdiri dari banyak part, saya sederhanakan hanya menjadi 2 part. Part apa saja itu? Part stator dan part rotor. Ya. Stator dan rotor, hanya ada 2 part itu saja. Nah, karena case itu tidak perlu kita kontrol, case kan apa adanya. Yang dialiri arus dan dialiri tegangan itu ya kelistrikannya kan, yang tersusun atas stator dan rotor. Nah, di sini, stator itu statis, dia tidak akan berputar. Yang berputar itu rotornya, yang saya beri tanda di luarnya itu titik-titik nih, garis titik-titik lalu panah. Oke, di luar. Kalau stator, luarnya dop, lalu dalamnya titik-titik. Oke, garis-garis putus. Oke, dan setiap stator dan rotornya itu 3 fasa. Oke, maka pada stator ada coil A, coil B, dan coil C. Demikian juga pada rotor, karena dia 3 fasa. Rotor A, rotor B, dan rotor C. Oke. Saat stator diberikan suatu tegangan supply, maka arus akan muncul. Saat arus muncul pada ketiga fasa statornya, maka akan muncul resultan arus ya, yang nantinya ini akan menjadi BM. Di sini ditandai oleh IS vektor. Oke, ini adalah arus putar ya, medan putar. Nanti dia akan berputar. Oke, maka di sini saya namakan saat dia berputar dan acuannya adalah stator A, maka perbedaan posisi antara stator A dan resultan arusnya adalah sita PC. Oke, di sini. Lalu si arus ini akan menginduksi rotor. Ya, akan menginduksi rotor sehingga pada rotor akan muncul flux induksi, di mana flux induksinya itu kita namakan flux R. Oke, ini yang warna hijau. Oke, yang warna hijau. Flux R ini adalah putaran sinkronnya ya, nanti saat dia berputar ini kecepatan dari flux R itu adalah omega S atau ns lah gitu ya. Kalau omega kan satuannya radian per second, kalau n itu kan rpm ya. Maka si hijau ini itu adalah komponen elektrikalnya. Saat dia berputar namanya adalah putaran elektrik atau putaran sinkron. Ya, perhatikan, oke, putaran sinkron. Lalu, si putaran sinkron ini, itu kan putaran listriknya, fluxnya. Ya, flux yang muncul pada koil-koil rotor. Saat koilnya terinduksi, lalu dia muncul flux R, maka antara flux R dan flux S, itu akan terjadi gaya. Ya kan? Ada resultan gaya yang memutar rotor. Maka rotornya ini nanti akan berputar. Ya, rotor A, rotor B, dan rotor C akan berputar. Perbedaan sudut antara flux R dan rotor A disebut dengan theta, sita, slip. Oke, sudut slipnya ini. Perbedaan sudut antara
putaran electrical, dan putaran mechanical. Oke, ini model 3 fasanya seperti ini. Bisa dibayangkan kalau misalnya kalian ingin mengontrol induksi motor, ya, motor induksi, tapi yang harus diperhatikan itu ada sebanyak ini gitu, ada 6, ya, rotor ada 3, stator ada 3. Gimana cara ngontrolnya? Udah gitu semuanya AC gitu. Nggak mungkin, ya. Tidak mungkin kita bisa mengontrol dengan baik kalau komponen modelnya seperti ini. Maka disederhanakan menjadi 2 fasa model, ya. Dari 3 fasa menjadi 2 fasa yang antara rotor dan statornya menjadi satu komponen. Lihat, ya, disatukan. Rotornya dijadikan 2 fasa dulu, A, B, C menjadi D dan Q. Ya, jadi 2. Oke. Lalu statornya pun demikian, A, B, C menjadi D dan Q. Hanya 2 saja. Sehingga tetap saja ini sudutnya masih sama ya. Ini saya pindahkan saja ke sini. Arus, flux, dan si putaran rotornya, ya, putaran rotornya nanti. Oke. Nah, bagaimana cara merubah ke sininya? Ini saya tidak akan detail. Saya hanya ingin memberitahukan kalian. Siapa tahu nanti kalian ada yang pengen TA kayak gini. Lumayan. Oke. Nah, tadi itu ini adalah perubahannya dari yang 6 komponen menjadi berapa ini? Masih 4 komponen ya, 4 komponen. Ada komponen stator, rotor, stator, rotor. Oke. Komponen X-nya 2, komponen Y-nya 2. Oke. Lalu yang di sini kita akan jadikan komponen yang 4 tadi itu menjadi komponen tetap 4, tapi reference frame-nya itu ikut berputar. Kalau kita anggap seperti ini misalkan, ini adalah X, oke, ini adalah Y. Maka X dan Y-nya itu tetap di sini. Saat dia berputar, motor itu kan berputar, stator kan medannya juga berputar, rotor juga ikutan berputar. Maka dia masih tetap akan memunculkan gelombang sine. Oke, kenapa? Karena dibandingkan X dan Y yang statis. Ya, X dan Y yang statis, frame-nya statis. Bagaimana supaya dia berubah dari AC menjadi DC? Maka frame-nya harus ikut berputar. Frame X dan Y-nya itu harus berputar. Maka di sini kita lihat ini ya, ini yang statis. Oke nih, ini yang statis. Tapi di sini ini dia frame-nya berputar. Nah, cara memutarnya gimana? Nah, itu detail nanti ya. Dia pengontrolannya adalah pengontrolan frame-nya, bukan pengontrolan tegangan atau arusnya. Nanti ada yang namanya transformasi. Ini menggunakan matek. Oke. Jadi ada beberapa frame. Ada stator reference frame, ada rotor reference frame, ada synchronous reference frame. Nah, nanti kalian detail mungkin ya kalau S2 saja lah, ini saya kenalkan saja ya, pendahuluan saja. Oke. Ada 3 reference, nah, jadi bisa berbeda-beda tuh. Yang ini statis ya, ini kalian bisa lihat yang merah. Statis, ini rotating, tapi menempel pada mechanical rotation-nya, yang rotor reference frame. Lalu yang terakhir adalah synchronous reference frame, artinya menempel pada electrical rotation-nya. Electrical rotation. Nah, untuk mengontrol induction motor itu ada di synchronous reference frame, ya, ada di sini. Nah ini. Dan pemodelannya pun harus di sini. Bagaimana memodelkannya? Oke, sekarang kayak gini. Saya kenalkan. Three-phase dynamic equation. Saat kita punya
6 komponen seperti ini. Ada stator ABC dan rotor ABC. Maka tegangannya pun ada 3. Ya. Tegangan ABC pada stator dan tegangan ABC pada rotor. Dimatrikskan seperti ini. Arusnya juga sama dan fluxnya juga sama. Oke. Komponennya bisa kebayang ya. 1, 2, 3, kali 3, 9, kali 2, 18 komponen. 18 variabel yang harus kalian perhitungkan. Oke. Oke, ini adalah matriks dari variabelnya. Lalu untuk flux sendiri ya, itu ada resultannya kan ya, fluxnya. Oke. Kalau resistor kan pasti ada lah ya, di setiap coil pasti ada resistornya. Oke. RA, RB, dan RC. Untuk yang rotor juga sama, RA, RB, dan RC. Fluxnya. Flux yang muncul pada stator A, ini ya, flux AS, flux stator A, itu adalah hasil dari induksi self-nya, kalian ingat dulu ya, self-inductance-nya, ditambah dengan induksi yang muncul karena rotor A. Karena rotor A ini kan terinduksi oleh stator A, dan dia menginduksi balik ke stator A. Artinya ini adalah total. Flux total untuk satu stator saja. Satu flux stator. Di mana persamaan fluxnya, nih ya, persamaan fluxnya, itu kalau AS, ini kan self inductance-nya. Ya, ini adalah self inductance-nya. Lalu yang ini adalah mutual inductance-nya. Yang ini juga mutual inductance-nya. Yang ini karena dari stator B ke stator A, stator C ke stator A. Oke. Maka ini adalah stator ke stator. Lalu yang rotor ke stator, gimana? Ya sama saja. Dari A ke A stator, rotor B ke stator A, rotor C ke stator A. Ini. Modeling induction motor kompleks. Oke, tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari. Tapi saya sampaikan konsepnya saja. Oke. Akhirnya kita mendapatkan persamaan ini total, oke, stator flux-nya semua. Lalu ini rotor flux-nya. Jadi ada berapa ini? 3 kali 3 ya, matriksnya 3 kali 3. Untuk yang stator ke stator. Untuk yang stator ke rotor, sama, 3 kali 3. Ini rotor ke rotor, yang ini rotor ke stator. Oke? Pusing? Ya, nggak apa-apa, ini di ini saja, diketahui saja. Diketahui saja. Ya, lalu ini adalah konsep dari induction ya. Nah, konsep dari inductance. Jadi bahwa ada inductance pada stator A itu karena adanya mutual inductance dan self inductance. Nah, gitu. Dan ini berlaku untuk semua komponen yang tadi kita lihat. Yang matriksnya banyak. Sehingga kalau misalnya kita perhitungkan, masukkan rumus-rumus ini ya, masukkan rumus-rumus ini ke matriks yang ini, maka kita akan dapatkan matriks ini. Oke. Sehingga totalnya kalau kita masukkan kepada sudutnya, ya, maka kita bisa dapat ini. Oke, LM cos theta kali I. Perbedaan sudut ya. Oke. Saya tidak akan detail di sini. Oke, karena ini advance. Oke. Jadi untuk memodelkan induction motor itu serumit ini. Oke, nih ya. Ini masih 3 fasa ya. Nah, ini masih 3 fasa nih. Ini masih 3 fasa. Oke, belum 2 fasa. Matriksnya berapa kali berapa nih? Bisa kalian lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6. Kalian menghitung 6 kali 6, ya ribet. Ya kan? Menghitung 2 kali 2 aja udah capek, Pak. Itu kan apa?
mata kuliah sistem kontrol modern ya. Kalau yang ambil mata kuliah sistem kontrol modern, ya inilah yang kalian pelajari. AX plus BU sama dengan D, gitu kan ya. Nanti apa? Gitu. Nah, tanya. Tapi ini dalam bentuk matriks. Oke. Lalu caranya gimana jadi dua fasa? Maka kita butuh yang namanya Clark transformation. Clark transformation dan inverse Clark. Kenapa? Supaya dia bisa mensinkronisasi antara rotor dan stator. Oke, ini saya kenalkan saja sehingga kalau kita bisa mentransformasikan, akhirnya bisa sederhana nih, 4x4 dan banyak komponen yang 0. Karena ditransformasikan dari 3 fasa ke 2 fasa. Oke, jadi 4x4. Lalu, kalau kalian bisa memutar itu, bisa banyak komponen yang 0. Artinya apa? Kalian sudah merubah AC ke DC. Kenapa? Ya karena frame-nya ini ikut berputar. Flux-nya kan tetap aja di sini ya, terus gitu. Dan inilah yang kalian kontrol nih, IS dan flux R. Oke. Ini nanti kalau kalian mengontrol motor induksi dengan metode vector control, ya kayak gini. Kalian harus bisa memutar frame-nya. Oke, bingung? Pasti bingung. Tapi nggak apa-apa, kita kenalkan dulu. Supaya siapa tahu lah, kita itu jangan membatasi ilmu, siapa tahu TA-nya itu kalian ada yang mau bikin mobil listrik, lalu dengan menggunakan motor AC, bukan motor DC. Kan ada yang sudah berangkat juga kan ke LBN tuh ya, Bantara Bumi Nusantara bareng Rick Elson. Beliau ahlinya ini kan. Kalian KP-nya di sana, kalian TA-nya di sana, ya pasti belajar ini. Nanti. Oke, sampai sini dulu karena materinya udah selesai. Materi yang paling membosankan dari pengendalian mesin listrik. Monggo kalau ada pertanyaan. Tungguin. Nggak ada? Atau bingung kalian? Bingung ya kayaknya. Beda jauh ya sama mesin listrik pemodelannya. Atau di mesin listrik kalian pemodelannya juga sama kayak gini? Ada yang bisa confirm? Dulu pemodelannya hanya motor DC, Pak. Oh, hanya motor DC, nggak ada apa namanya motor induksi ya? Belum waktu itu, Pak. Jadi waktu itu sempat sampai yang Sun aja, Pak. Yang Habis apa? itu udah nggak ada. Motor DC Sun, Pak. Oh, motor DC Sun. Sun sama series. Yang di kelas yang Sun. Oke. Ya ini advance math ya, advance math. Nggak bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari 1 minggu itu ya kalau yang jago matematik, yang suka matematik bisa sih. Tapi rata-rata saya itu
menyelesaikan ini ya, yang ini saja ini seminggu. Waktu dulu karena saya masih belajar ya, seminggu. Lalu yang ini saya totalnya untuk memahami induction motor, theoretically ya, secara teoritis itu saya sekitar 1 bulan untuk bisa keluar persamaan kayak gini dari matematis. Tapi nggak setiap hari juga belajar, selang-seling. Kalau kalian tiap hari ya bisa lah 2 minggu gitu. Tapi ya bakar juga kepalanya. Butuh ini apa namanya, ketelitian, pemahaman tentang turunan dan integral yang baik. Oke, kalau nggak ada tugasnya sudah selesai. Besok kan ya deadline-nya. Iya, Pak. Masih dikerjakan? Iya, nggak apa-apa, silakan saja. Hari ini pokoknya terakhir ya. Ya. Dengan menggunakan apa namanya? DC chopper. DC chopper dipahami dulu supaya nanti kalian bisa mengaplikasikan DC chopper untuk berbagai aplikasi. Oke. Lalu kalau nggak ada pertanyaan ya saya ingin mengingatkan saja lah. Saya manfaatkan waktunya untuk beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Soal UTS-nya mungkin minggu ini ya, nanti entah besok, entah hari Rabu, yang jelas minggu ini nanti saya sebarkan via e-learning. Saya kasih tahu si Surya lagi nanti ya, Sur. Saya minta tolong kalau misalnya udah di-upload, saya kasih tahu kamu. Terus apa sih UTS-nya? Ya UTS-nya itu kumpulan tugas kalian ya dari awal sampai akhir. Itu UTS-nya. Jadi kalau yang ngerjain tugas, alhamdulillah ya. Tinggal Ctrl-C, Ctrl-V tugasnya sendiri ya, jangan punya orang lain. Ya, waktu sekitar 2 minggu sudah bisa selesai UTS kalian. Lalu saya ingin mengingatkan, karena ini saya dapat titipan juga dari Bu Aulia, DST ya, desain sistem terintegrasi. Kalian banyak yang tidak ini ya, bimbingan. Padahal itu komponen penting ya. Gimana caranya kalian dapat nilai kalau nggak kena bimbingan? Bimbingan itu ya tanya dosennya. Ada yang simulasi, ada yang apa namanya, hardware. Tanya dong. Ya. Benar nggak itu desain kalian? Kalian tiba-tiba ngumpulin kapan? Minggu kemarin itu kan deadline ini ya. Dokumen perancangan. Ya. Ada yang nggak bimbingan ya pasti langsung di ACC karena deadline-nya kan itu. Ini kan bukan TA ya, ini kan mata kuliah. Nilainya ya apa adanya ya. Nggak pernah bimbingan, tiba-tiba jadi gitu ya, apa adanya. Dan jangan berpikir bahwa DST itu lulus semua ya. Kalau kayak gini keadaannya, nanti pas sidang bisa tidak luluskan. Kalau misalnya proses desain kalian tidak baik. Oke, saya mengingatkan titipan dosen saya. Ya kebetulan saya lagi yang ngomong. Silakan kalian diskusi sama dosennya, ya dicari ini tuh, kalian itu yang bingung tuh dosen-dosennya ini pada apa namanya, pada PJJ terus DST-nya jadi nggak serius kayaknya nih. Nilainya diseriusin aja Pak ya. Gitu kan. Ayo ya, jangan sampai dosen pembimbingnya bingung. Nanti kalian nilainya jelek. Nah, mending dapat nilai jelek. Nggak lulus kalian berarti nambah 1 tahun. Ya. Oke. Yang ingin ditanyakan silakan. Apa aja lah, saya punya waktu lumayan daripada tidak termanfaatkan. Angkatan 2017 kan udah tingkat akhir semua nih. Ya, apa? Mau diskusi apa? Lumayan waktunya 10 menit, 20 menit. Kalau untuk konsultasi simulasi kemarin bisa, Pak?
Siapa? Oh, ini mata kuliah Saudara ini. Bayu. Iya. Ya boleh. Silakan. Saya masih ada kayaknya kesalahan di ini, Mbak. Saya bingung kesalahannya di mana ini, Mbak. Kenapa? Bisa di share screen nggak, Pak? Boleh. Boleh. Sebentar, saya matikan dulu ya share screen saya. Oke. Ya, silakan, Bay. Oke. Terus pertanyaannya apa, Bay? Suaranya nggak kedengeran, Bay. Suaramu mana, Bay? Suara saya kedengeran nggak? Mute, Pak, kayaknya. Kemute tadi. Oh. Oke. Iya. Halo, sudah, Ya. Pak. Sudah. Silakan. Gimana? Jadi untuk model konfigurasi yang ini, Pak, ini sample time-nya itu disamakan dengan ini atau tidak, Pak? Kalau kalian menggunakan discrete time, itu yang kamu tunjuk pakai kursor kamu. Nah, itu. Ini yang fixed step size itu jadi tidak berpengaruh. Yang ini, Pak? Ya, itu menjadi tidak berpengaruh karena kamu sudah menentukan discrete time. Solver selection-nya jadi tidak berpengaruh. Coba saja. Datanya benarkah perbedaannya 1E-6 atau 5E-5? Nah, nanti kamu bisa cek di workspace-nya ya. Data workspace-nya bagaimana. Setahu saya sih ini udah nggak berpengaruh. 1E-6 itu. Terus? Nah, kemarin sih saya coba-coba kemarin nih, ini saya juga udah coba pakai segini, tetap nggak bisa, Pak. Tetap bisa tidak. Apanya? Nah, seperti yang ada di ini loh, Pak. Di punya Bapak gini. Seperti yang mana? Seharusnya kan seperti ini, Pak. Nah, gitu. Tapi saya tidak pernah mendapatkan seperti yang ini, Pak. Oke, iya. Coba dulu. Kita lihat, coba. Enggak apa-apa nanya. Coba tutup. Mana ya? Oke, sebentar. Kita cek dulu ya. Tegangannya 200. Itu IGBT atau MOSFET yang kamu pakai? IGBT, Pak. IGBT, oke. Lalu, itu duty cycle-nya 0,25 ya? Oke, iya. Terus itu PWM frekuensinya berapa? 20.000. 20.000, oke, 20.000. 20.000 Hz. Itu 1 dibagi 20.000 itu berapa detik? Supaya sampling time-nya benar. Ini, Pak. Iya. Oke. 5 kali 10 pangkat minus 5 ya? Iya. Oke dulu. Oke, itu not. Lalu itu VCH from ya? From. Iya. Lalu SWP, SWN. Oke. Coba running saja dulu. Kok konfigurasi ininya, Pak? Nggak usah. Nah, langsung running. Running. Yang penting tidak ada error kan? Iya, nggak ada error tapi nggak muncul gitu kan ya? Saya dapetnya malah setiap saya ganti ini tetap di 200 step gitu loh, Pak. 200 step? Sebentar, 200 step. Coba kita lihat permasalahannya di sebelah mana. Kita harus lihat hasilnya dulu. Oke, buka. Oke. Itu 200 volt. Ya, nggak apa-apa. Terus, saya pengen kamu zoom di switch P-nya. Di normalize dulu
view-nya by normalize. Nah, itu. Supaya 0 sampai 1. Benar, 0 sampai 1 kan. Lalu di zoom ya sedikit aja lah. Berapa gitu, berapa detik. At least ketemu satu periode. Waduh, banyak banget. Satu periode aja. Nah, satu periode aja. Nah, itu kotak-kotak benar. Coba. Iya, Pak, ininya benar. Benar, nah, benar. Tapi VO-nya salah gitu kan ya? Iya. Maksud kamu itu ya? Iya. Nah, Bingung di sini kenapa. bingung di situnya. Oke. Waktu minggu kemarin saya jelaskan tuh. Lupa ya? Oke, sekarang kita lakukan ya. Tutup. Bye. Iya, Pak. Tutup. Nah, sekarang di script-nya kamu ganti. Jadi 1E minus 5. Oke, apply. Oke. Run. Stop. Udah cukup, stop. Oke, buka. Nah, itu udah muncul. Kenapa ya? Coba buka. Sekarang yang di VO. Oke, sedikit aja. Nah, terus buka. Nah, itu yang kamu inginkan? Iya, Pak. Udah, solve ya. Kira-kira kenapa tapi Iya, jawabannya? Kira-kira jawabannya apa tuh berarti? Sampling time-nya harus dikecilin. Betul. Sampling time-nya Biar- jangan sama dengan frekuensinya. Ya, atau lebih besar daripada frekuensinya. Coba deh sekarang. Tadi kan kamu 5E minus 05 ya. Sekarang kamu Iya, Pak. ganti jadi 6E05. Lebih besar. Pasti salah. Oke, apply. Run. Oke, stop. Biar cepat aja. Oh, salah kan? Malah birunya kan sekarang yang jadi ada. Iya, Pak. Ya, karena sampling time-nya salah. Ya kan? Artinya kan datanya itu mengambil tidak sesuai dengan frekuensi samplingnya. Sedangkan coba kamu tutup. Bye. Tutup. Sudah, Pak. Nah, terus rata-ratanya itu yang VCH rata-rata. Nah, itu. Oke. Nah, di sini padahal fundamental frekuensi kamu pun 20.000 Hz. Ya kan? Sama dengan frekuensi dari switching-nya kan? Nah, Iya, Pak. coba kalau kamu itu fundamental frekuensinya, sekarang kita coba mainan ya. Mainan fundamental frekuensinya. Jadi 40.000, 2 kalinya deh. 40.000. Lalu discrete-nya balik ke yang benar, 1E05. Oke, coba kamu run. Apa yang salah nantinya ya? Stop. Oh ya, birunya salah kan? Rata-ratanya kan? Iya, Pak. Karena merata-ratakannya tidak sesuai dengan fundamental frekuensinya. Ya, seharusnya dia mengambil sampel pada detik ke berapa? 0,00005, tapi dia menjadi pada detik ke 0,00005 itu dia bukan nilai sebenarnya. Ya, karena samplingnya kan sangat lebih besar daripada si rata-rata. Ya, rata-rata frekuensinya. Nah, ini perlu banyak latihan simulasi. Jangan cuma satu satu variasi aja ya. Iya, Pak. Ada Terus lagi saya nggak? mau nanya, Pak. Ya. Untuk kalau berarti perintah yang ini tuh di mana ya, Pak? No, yang ini, Pak. Kirain saya, makanya saya menyesuaikan dengan yang ini. Oh iya, simulasi menggunakan discrete time, ya kan?
Dengan sampling time menyesuaikan switching frekuensi. Menyesuaikan itu kan kalian tentukan sendiri, bukan menyamakan switching frekuensi. Kan gitu. Oh, keren saya menyamakan, Pak. Oh enggak, beda dong. Menyesuaikan itu tidak disamakan. Tidak menyesuaikan. Sekarang gini, maksudnya menyesuaikan kan gini, saya lari kecepatannya 10 km per jam. Kalian harus 10 km per jam? Enggak kan? Yang penting kan nanti kalian sampainya di tempat yang sama. Menyesuaikan itu bukan berarti sama. Ditimbang-timbang sendiri mana yang benar gitu maksudnya. Pak. Ya. Nah, yang penting nanti kalian tuliskan di report kalian berapa itu sampling time discrete-nya. Gitu aja. Ya, Pak. Ya, nah, oke. Ada lagi? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Bayu. Sama-sama, Pak. Makasih, Pak, saya, Pak. Ya. Next, apalagi yang mau didiskusikan? Masih ada waktu 10 menit. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya sudah. Kalau gitu, saya cukupkan saja ya pertemuan pengendalian mesin listrik hari ini. Ya tadi itu titipannya, tolong kalian lebih serius lagi, dicariin dosen-dosen kalian, ya. Gue saja termasuk yang saya ya, pada hilang, nggak tahu pada ngapain. Oke, kalau gitu saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih, Pak. Sama-sama. Selamat pagi. Oke.